teman-teman, nama saya Krisnawati Saromaha. Saya adalah salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi di STK IP Nias Selatan. Di video kali ini saya akan mengajar, di mana ini merupakan tugas saya di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang morfologi bunga, bagian-bagian bunga, serta fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Selamat menonton! Halo teman-teman, baik, saat ini kita akan memulai video mengajar seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan beberapa audiens saya yang hadir pada saat ini. Yang pertama atas nama Esther Giawa, yang kedua Elwida Saromaha, yang ketiga Lydia Kurniawati Gule, yang keempat Irni Giawa, yang kelima Ismail Giawa, yang keenam atas nama Kevin Giajen Harita. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya pada sore hari ini untuk menjadi audiens saya. Jadi langsung saja, pada sore hari ini saya akan mengajarkan tentang morfologi bunga, kemudian bagian-bagian dari bunga, serta apa saja fungsi dari bunga, bagian-bagian bunga tersebut. Nah, pertama sekali kita harus paham dulu tentang pengertian bunga. Nah, bunga itu merupakan bagian tanaman yang merupakan modifikasi dari daun dan juga batangnya. Jadi bunga ini merupakan modifikasi dari daun dan juga batang bunga tersebut. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk bunga, yaitu yang pertama actinomorph dan juga zygomorph. Kalau yang dinamakan dengan actinomorph berarti bunga yang memiliki simetri yang radial, di mana contohnya itu seperti bunga kembang sepatu seperti yang saya pegang saat ini. Jadi simetri radial ini maksudnya ketika kita melipat bunga tersebut dari sisi manapun dia akan menyatu. Jadi seperti bunga kembang sepatu ini kita bisa melihat bahwa bentuknya ini kan seperti bulat kan. Jadi ketika kita melipat bunga ini dari sisi manapun dia akan menyatu dengan sisi yang satunya. Jenis bunga yang satunya adalah disebut dengan zygomorph. Dia ini seperti sisi bunga yang berupa seperti cermin, di mana ketika sisi kanan dan sisi kiri itu kita satukan, dia akan menyatu dengan sisi tersebut akan menyatu. Tetapi ketika sisi contohnya sisi kanan ini kita satukan di sisi atas ini, ketika kita satukan dia tidak akan menyatu. Karena kenapa? Bentuknya itu seperti yang saya bilang tadi, ibaratnya seperti cermin. Jadi dia bayangan sisi kiri membayangi bagian sisi kanan tersebut. Baik, sekarang saya akan menunjukkan dari bagian-bagian bunga, di mana sampel yang saya ambil di sini adalah bunga kembang sepatu. Nah, warna yang merah jambu ini disebut dengan mahkota bunga. Nah, teman-teman bisa melihat kan bentuknya seperti apa. Nah, jadi mahkota bunga ini fungsinya adalah untuk menarik perhatian dari serangga lain. Contohnya seperti lebah dan kupu-kupu, makanan mereka kan adalah nektar. Jadi fungsi daripada bentuk bunganya atau bentuk mahkotanya yang seperti ini dan berwarna juga adalah untuk menarik perhatian mereka. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa bunga ini kan merupakan modifikasi daripada daun dan juga batang bunga tersebut kan. Nah, jadi ini ada juga enzim yang berperan di dalam membentuk daripada bunga ini. Jadi dia tidak langsung saja jadi bunga begitu saja. Jadi ada enzim yang merangsang sehingga terbentuklah bunga yang seperti ini yang menjadi modifikasi daripada daun dan batangnya. Kemudian bagian yang kedua yaitu kelopak. Kelopaknya yaitu ini. Ini langsung kita lepas aja. Ini kelopaknya ini. Teman-teman bisa melihat kelopaknya? Bisa. Nah, baik. Jadi fungsi daripada kelopak ini adalah untuk melindungi bunga ketika masih berbentuk kuncup. Jadi dia masih belum mengembang seperti ini. Jadi dia itu berfungsi untuk melindungi bunga tersebut. Nah, kemudian selain itu sebagai tempat daripada bunga itu sendiri. Jadi sebagai ibaratnya kan kalau contohnya kita duduk, jadi
kayak tempat duduk bunganya itu, kelopak ini. Nah, kemudian bunga ada disebut dengan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ada juga disebut dengan bunga lengkap dan tidak lengkap. Nah, kapan bunga dikatakan lengkap? Ketika bunga tersebut Memiliki daripada 4 bagian bunga. Nah, yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan adalah mahkota, kemudian kelopak, kemudian alat kelaminnya. Nah, jadi bunga ini juga memiliki alat kelaminnya. Alat kelaminnya itu adalah putik dan benang sari. Kalau putik itu merupakan alat kelamin betina, sedangkan kalau benang sari merupakan alat kelamin daripada jantan. Nah, ini teman-teman bisa dari contoh atau sampel yang saya ambil, teman-teman bisa melihat ini ada, saya lepaskan saja dari mahkotanya. Ini ada kelamin daripada bunganya. Yang ini, yang kuning-kuning ini, itu disebut dengan benang sari. Ini yang barisan kedua sepertinya kurang terlihat. Ini yang kuning-kuningnya ini merupakan benang sarinya. Sedangkan yang merah ini, ini merupakan putiknya. Bisa dilihat? Bisa. Baik, jadi yang merah ini merupakan merupakan putiknya, sedangkan yang ini merupakan benang sarinya, yang kuning-kuning ini. Nah, jadi ketika nanti pada saat penyerbukan, maka benang sari yang kuning ini akan jatuh ke kepala putik ini, sehingga terjadilah nanti akan proses-proses pertumbuhan bunga selanjutnya. Nah, jadi bunga itu dikatakan lengkap ketika dia memiliki mahkota, dia memiliki kelopak, dan dia juga memiliki alat kelamin, yaitu benang sari dan juga putik. Tetapi ketika salah satu daripada bagian bunga ini tidak ada, contohnya maunya dia tidak memiliki putik, atau dia tidak memiliki benang sari, atau mungkin dia tidak memiliki kelopak, maka itu disebut dengan bunga tidak lengkap. bagaimana bisa dipahami perbedaannya? Bisa. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Nah, bunga dikatakan sempurna ketika dia Di dalam satu bunga kelaminnya itu lengkap. Jadi contoh seperti bunga kembang sepatu, kelaminnya itu lengkap, ada putik. dan ada juga benang sarinya, maka itu disebut dengan bunga sempurna. Tetapi ketika salah satu daripada kelaminnya ini tidak ada, contohnya maunya di dalam satu bunga itu dia hanya memiliki putik saja, ataupun dia hanya memiliki benang sari saja, maka itu disebut dengan Bunga tidak sempurna. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan ya, kalau dikatakan dia itu bunga lengkap, maka seluruh bagian-bagian bunga yaitu mahkota, kelopak, dan juga alat kelamin jantan dan betina ada pada satu bunga tersebut. Tetapi ketika salah satu daripada bagian itu tidak ada, maka itu disebut dengan bunga tidak lengkap. Tetapi ketika bunga itu dikatakan sempurna, maka kita melihat jenis kelaminnya itu jantan dan betina. Nah, ketika itu jenis kelaminnya atau alat kelaminnya ada pada satu bunga tersebut, maka itu dikatakan bunga sempurna. Tetapi ketika tidak atau hanya salah satu saja, contohnya seperti bunga salak, maka itu dikatakan dengan bunga tidak sempurna. baik teman-teman. Dari materi yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika mungkin belum paham tentang perbedaan-perbedaan bagian-bagian bunga, atau ada mungkin pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Baik, saya ada pertanyaan di sini. Kan tadi saudara bilang bunga kembang sepatu itu contoh dari bunga astimorf. Ya. Jadi pertanyaan saya di sini, contoh dari zygomorf itu seperti apa? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya ada di sini. Jadi pertanyaan saya dari sini, kira-kira apakah itu perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna? Baik, ada lagi? Baik Bu, saya ada pertanyaan Bu. Coba beritahu di mana itu tata letaknya alat kelamin pada bunga. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Iya, Tidak ada lagi. Baik, si Esther ada pertanyaan. Baik, saya ingin bertanya, kan kita membahas
Jadi apakah bagian dari setiap bunga itu sama atau ada perbedaannya untuk bunganya saja? Kan kita membahas bagian bunga. Iya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah bertanya. Itu pertanda bahwa teman-teman mengapresiasi pertemuan pada video kali ini. Baik, tadi ada yang bertanya. Pertama tadi ada Samuel Hidar Sarumahaya tentang apa itu contoh daripada bunga zygomorph. Baik, kalau contoh tadi kan saya bilang bahwa zygomorph itu bentuk bunganya sering dikatakan bahwa dia itu membayangi sisi yang di depannya. Contohnya ketika sisi kiri dan sisi kanan itu disatukan, maka akan menyatu. Tetapi ketika sisi kanan dan sisi depannya disatukan, maka dia tidak akan menyatu. Nah, contohnya daripada bunga tersebut adalah contoh bunga-bunga dari suku anggrek-angrekan. Mungkin nanti bisa kita lihat juga di HP atau dari sumber yang lain, soalnya di sini tidak ada anggrek ya yang saya lihat. Di sekitar sini tidak ada anggrek. Tadi saya cuma bisa kebanyakan bunga tadi yang saya lihat itu berbentuk actinomorph atau bulat seperti pada kembang sepatu ini. Tetapi intinya contohnya itu seperti suku anggrek-angrekan. Baik, bagaimana bisa dilihat? Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan saudara Kevin ya, tentang perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa bunga sempurna itu adalah dilihat daripada jenis kelamin atau alat kelamin pada bunga tersebut. Ketika bunga tersebut memiliki kedua alat kelamin pada bunga, yaitu jantan dan betina atau benang sari atau putik, maka itu disebut dengan bunga sempurna. Tetapi ketika bunga tersebut hanya memiliki salah satu daripada alat kelamin bunga, contohnya dia hanya memiliki benang sari saja atau hanya memiliki putik saja, maka itu dikatakan dengan bunga tidak sempurna. Nah, contoh daripada bunga sempurna ini adalah seperti bunga kembang sepatu yang saya pegang ini. Tetapi untuk contoh bunga tidak sempurna itu contohnya seperti bunga salak. Nah, jadi bunga salak ini dia hanya memiliki salah satu daripada alat kelamin pada bunga, yaitu hanya putik saja atau hanya benang sari saja. Nah, jadi itulah perbedaannya ketika kita akan melihat perbedaan bunga sempurna atau tidak. Jadi kita melihat daripada jenis kelamin atau alat kelamin yang ada pada bunga tersebut. Bagaimana saudara Kevin? Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Ismail ya. Di manakah letak daripada alat kelamin pada bunga? Nah, ini tadi biasanya alat kelamin itu ada pada mahkota bunganya. Biasanya ada seperti itu. Ini bunga kembang sepatu ini kan ada di dalam mahkota bunga. Jadi sebenarnya mahkota bunga ini selain bisa menarik perhatian serangga untuk mengambil makanannya di sini tadi seperti lebah dan juga kupu-kupu, fungsi bunga yang lainnya adalah untuk melindungi daripada alat kelamin ini. Makanya dia ada di dalam mahkota bunganya. Jadi ketika penyerbukan, mahkota bunga ini dia berfungsi untuk melindungi proses penyerbukan tersebut. Kalau saudara boleh lihat, nanti bisa saudara lihat di contoh bunga mawar. Nah, bunga mawar itu alat kelaminnya itu ada juga di tengah-tengahnya, cuma dia mahkota bunganya itu harus dilepas dulu semua, jadi baru nampak karena dia ada di dalam bunga tersebut. Nah, jadi letaknya itu pas di tengah-tengah mahkota bunganya. Fungsinya itu supaya pada saat proses penyerbukan itu tidak terganggu oleh hal-hal atau mungkin hewan lain atau mungkin dari gangguan-gangguan angin contohnya. Jadi selain mahkotanya ini untuk menarik perhatian serangga lain, dia juga berfungsi untuk melindungi alat kelamin daripada bunga itu sendiri. Jadi letaknya biasanya ada di tengah-tengah mahkota bunganya. Bagaimana saudara, bisa dipahami? Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan satu lagi tadi tentang pertanyaan Esther ya. Tadi bagaimana pertanyaannya, bisa diulang? Jadi kan kita membahas bagian bunga. Ini kan yang dibahas bunga sepatu kan. Iya. Jadi yang saya tanyakan Bunga apakah kembang sepatu. bunga kembang maaf bunga kembang sepatu. Jadi yang saya tanyakan apakah
kan bunga itu kan berbeda-beda kan, bukan cuma satu jenis aja. Apakah sama semua bagian dari bunga tersebut atau ada perbedaan? Baik, menurut saya di sini bahwa tadi kita sudah pelajari ya tentang bunga sempurna, tidak sempurna, bunga lengkap dan tidak lengkap itu. Terus tadi ada bentuk-bentuk daripada bunga juga ya, itu zygomorph dan actinomorph. Nah, menurut saya itu kan tadi bentuk-bentuk bunga itu kan beda. Jadi dia itu dikelompokkan berdasarkan sempurna atau tidaknya bunganya, berdasarkan zygomorphnya atau actinomorphnya, dan juga berdasarkan dia lengkap atau tidak. Contoh seperti bunga kembang sepatu ini, dia kan merupakan bunga lengkap ya, karena ada mahkota, ada kelopak, dan ada alat kelamin di dalam bunga tersebut kan. Nah, jadi dia ini dikelompokkan di dalam bunga lengkap. Kemudian contoh tadi pertanyaan Elwidar tentang bunga yang zygomorph ya, zygomorph. Nah, karena bunga itu berbentuk zygomorph, jadi seperti anggrek-anggrek tadi, jadi dia dikelompokkan di kelompok di kelompok bunga yang berbentuk zygomorph. Jadi ketika kita mengelompokkan bunga itu, ada itu berdasarkan bentuknya, berdasarkan sempurna atau tidaknya bunganya. Jadi kalau bunga lengkap ini, bunga lengkap itu ada seperti bunga mawar. Nah, seperti bunga mawar, kalau bunga mawar itu dia itu sama seperti bunga kembang sepatu. Dia ada kelopak, dia ada mahkota, dia ada alat kelaminnya lengkap, ada benang sari dan putik. Nah, itu dimasukkan atau dia digolongkan ke dalam bunga lengkap. Karena bunganya memang lengkap, jadi dia digolongkan berdasarkan dia sempurna atau tidaknya bunganya. Kemudian apakah lengkap atau tidak, kemudian apakah dia itu zygomorph dan actinomorph. Jadi inilah pentingnya kita itu mempelajari bagian-bagian bunga ini, sehingga ketika kita itu mengelompokkan bunga atau contohnya kita menemukan beberapa bunga yang bentuknya itu berbeda-beda, kita bisa melihat dia ada mahkotanya enggak, dia ada kelopaknya enggak, dia kelaminnya gimana, lengkap enggak. Nah, ketika itu ada semua, berarti bunga tersebut kita golongkan ke bunga tidak lengkap. Tetapi ketika contohnya salah satu daripada bagian-bagian bunga yang sudah kita pelajari tadi tidak ada, maka berarti bunga tersebut digolongkan ke bunga tidak sempurna. Jadi kira-kira seperti itu penjelasannya, saudara. Bagaimana bisa ditangkap penjelasan saya? Baik, saya kira dari pertanyaan-pertanyaan audiens pada sore hari ini sudah mewakili yang ada di sini, dan saya kira sudah cukup paham ya dengan materi pada video kali ini. Tetapi untuk memastikannya saya akan bertanya bagaimana, apakah sudah paham dengan materi yang saya sampaikan pada saat ini? Ya, sudah. Baik, terima kasih untuk pertemuan sore hari ini, dan semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan juga bisa menambah wawasan saudara-saudara sekalian. Baik teman-teman, demikianlah video mengajar yang saya lakukan pada saat ini, yang merupakan tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dan kiranya juga materi yang saya sampaikan tidak hanya menambah wawasan teman-teman audiens yang hadir pada saat ini, tetapi juga teman-teman yang telah menonton video saya. Dan sekali lagi terima kasih telah menonton video saya pada sore hari ini. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih.